Definisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi melibatkan perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan akuntabilitas pemerintahan kepada warga negara. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratia yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Prinsip demokrasi. 1. Kedaulatan masyarakat. 2. Kekuasaan mayoritas. 3. Hak-hak minoritas. 4. Jaminan hak asasi manusia. 5. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur. 6. Persamaan di depan hukum. 7. Proses hukum yang wajar. Dan 8 adalah adanya kebebasan dalam berpendapat. Perkembangan demokrasi. Demokrasi terus mengalami perkembangan di setiap zaman, mulai dari zaman kuno hingga modern. Demokrasi ini semula berasal dari pemikiran Yunani dalam menjalankan kekuasaan politik, dan secara garis besar demokrasi menjadi sistem sosial politik modern yang baik dari sekian banyak sistem atau ideologi. Demokrasi masa Yunani kuno. Demokrasi masa Yunani kuno pertama kali muncul di Athena, di mana warga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Namun sistem demokrasi di masa ini masih hanya berlaku untuk warga pria dan terbatas pada kelompok tertentu. Demokrasi Romawi kuno. Demokrasi Romawi kuno berbeda dengan model demokrasi di Yunani. Romawi memiliki sistem republik dengan representasi politik melalui senat dan majelis rakyat. Warga Romawi yang memenuhi syarat dapat memilih untuk menunjuk wakil mereka dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kekuasaan politik umumnya terpusat pada penguasa monarki atau aristokrasi. Struktur pemerintahan di banyak wilayah didasarkan pada feodalisme, di mana tanah diberikan kepada kaum bangsawan dalam pertukaran untuk layanan militer atau administratif. Partisipasi politik terbatas. Pada golongan elit dan konsep demokrasi modern belum berkembang. Sistem politik pada masa itu lebih bersifat hierarkis dan otoriter. Demokrasi masa pencerahan. Masa pencerahan Eropa, khususnya pada abad ke-17 dan abad ke-18, melihat perkembangan pemikiran politik yang mempengaruhi konsep demokrasi. Filsuf seperti John Locke dan Montesquieu menyumbang ide tentang hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan kontrol yang efektif terhadap pemerintahan. Meskipun demokrasi langsung tidak umum pada masa itu, pemikiran ini membentuk dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan representatif. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi modern dan konsep negara hukum. Demokrasi masa Revolusi Amerika. Masa Revolusi Amerika pada akhir abad ke-18 memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi. Di Amerika, Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 menciptakan fondasi bagi sistem pemerintahan yang berlandaskan hak asasi manusia dan konsep pemerintahan yang berasal dari rakyat. Demokrasi masa Revolusi Prancis. Revolusi Prancis 1789 memunculkan semangat demokratisasi lebih lanjut. Prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan persamaan hak muncul melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warga negara Prancis. Meskipun revolusi ini tidak memiliki dampak besar, implementasi demokrasi tetap terbatas dan munculnya periode ketidakstabilan politik. Demokrasi pada abad 19 hingga 20. Pada abad ke-19 hingga 20, demokrasi mengalami perkembangan lebih lanjut dengan pemberian hak pilih yang lebih luas. Meskipun masih terbatas pada beberapa kelompok penduduk, di banyak negara, gerakan untuk memperluas hak pilih kepada lebih banyak warga berkembang, terutama dengan gerakan hak pilih wanita. Demokrasi setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, periode pasca perang melihat penyebaran sistem pemerintahan demokratis di berbagai belahan dunia.
Proses dekolonisasi membawa demokrasi ke banyak negara baru yang memperoleh kemerdekaan. Organisasi PBB dibentuk untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional dengan tujuan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi masa modern. Di era modern, demokrasi tetap menjadi model pemerintahan yang umum diadopsi di seluruh dunia. Prinsip dasar demokrasi melibatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemilihan umum untuk menentukan perwakilan pemerintahan. Demokrasi menurut Plato. Plato skeptis terhadap demokrasi dalam karyanya Republik. Menurutnya, demokrasi rentan terhadap mobilitas massa dan penguasaan oleh mereka yang kurang terdidik. Plato lebih menyukai sistem aristokrasi di mana pemerintahan dilakukan oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Baginya, demokrasi cenderung menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil dan kurang efisien. Demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengembangkan konsep demokrasi dalam karyanya Politika. Ia membedakan antara beberapa untuk pemerintahan termasuk demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah pemerintahan oleh banyak orang, di mana kebijakan dalam hukum ditentukan oleh mayoritas melalui partisipasi politik. Demokrasi menurut John Locke. Bagi John Locke, individu memiliki hak alami atas kebebasan, hak milik, dan hak hidup. Pemerintahan menurutnya seharusnya ada untuk melindungi hak-hak ini. Konsep kontrak sosial Locke menyatakan bahwa pemerintah mendapatkan legitimasi dari persetujuan rakyat. Jika pemerintahan melanggar hak-hak individu, rakyat memiliki hak untuk melawan dan jika perlu menggantinya. Demokrasi menurut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, masyarakat harus membentuk kontrak sosial di antara anggotanya, di mana individu menyerahkan hak-hak pribadi mereka kepada komunitas untuk kepentingan bersama. Kedaulatan umum menurutnya harus berada di tangan rakyat secara kolektif, dan keputusan politik harus mencerminkan volonté generale atau kehendak umum. Demokrasi menurut John Stuart Mill. Dalam karyanya yang berjudul On Liberty tentang kebebasan, Mill mendukung demokrasi representatif di mana rakyat memiliki peran dalam pemilihan perwakilan mereka. Namun ia juga memperingatkan terhadap tirani mayoritas yang dapat mengancam hak-hak minoritas. Mill mengemukakan bahwa kebebasan individu dan kebebasan berpendapat adalah kunci dalam masyarakat demokratis, dan pemerintahan harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Tantangan demokrasi saat ini. Beberapa tantangan dan kritik terhadap sistem demokrasi modern mencakup ketidaksetaraan politik dan ekonomi, manipulasi media, elitisme politik, serta resiko populisme yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Pentingnya reformasi dan inovasi dalam sistem demokrasi terus menjadi perbincangan untuk mengatasi kelemahan ini. Strategi pergerakan nasional. Strategi pergerakan nasional adalah suatu bentuk upaya perjuangan untuk mendorong kemerdekaan suatu negara. Strategi pergerakan nasional sendiri terbagi menjadi dua, yaitu strategi pergerakan radikal dan kooperatif. Pergerakan radikal. Pergerakan radikal dalam konteks strategi pergerakan nasional merujuk pada pendekatan atau tindakan yang bersifat ekstrem atau mencolok dalam mencapai tujuan nasional. Biasanya pergerakan ini mengusung ideologi atau agenda yang drastis, seringkali melibatkan perubahan struktural yang mendalam di tingkat politik, sosial, atau ekonomi. Pergerakan radikal dapat muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada atau sebagai upaya untuk mengubah sistem yang dianggap tidak adil. Contoh organisasi pergerakan radikal. 1. Partai Komunis Indonesia (PKI). 2. Perhimpunan Indonesia (PI). 3. Partai Nasional Indonesia (PNI). 4. Partai Indonesia Partindo. 5. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI).
Pergerakan kooperatif. Strategi pergerakan kooperatif pada pergerakan nasional melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup pembentukan kemitraan, dialog terbuka, dan sinergi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan sosial. Dengan fokus pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, strategi ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar dan lebih berkelanjutan dalam memajukan kepentingan nasional. Contoh organisasi pergerakan kooperatif: 1. Budi Utomo. 2. Partai Indonesia Raya. 3. Gerakan Rakyat Indonesia. 4. Faktor dibentuknya organisasi pergerakan nasional. Munculnya organisasi pergerakan nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial, keinginan untuk meraih kemerdekaan, dan perubahan sosial di masyarakat dapat menjadi pendorong utama. Kesimpulan, akar-akar demokrasi dan strategi pergerakan nasional adalah bahwa pemahaman akan nilai-nilai demokrasi serta penguatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk sebuah pergerakan nasional yang berhasil. Strategi pergerakan nasional perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat guna mencapai tujuan bersama.